Halo semuanya, bayangkan sejenak Anda berdiri di tempat Anda saat ini, melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Langit biru membentang, angin semilir berhembus, dan kehidupan tampak begitu normal. Namun, apa jadinya jika secara tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, bumi, planet yang menopang seluruh kehidupan kita ini, berhenti berputar? Bukan melambat sedikit demi sedikit, melainkan berhenti total, seketika, dan abrupt. Pernahkah terpikirkan konsekuensi dahsyat dari peristiwa yang mungkin terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar gila, tetapi secara ilmiah, memikirkan skenario ekstrim seperti ini membantu kita memahami betapa rapuh dan terikatnya kehidupan kita pada dinamika kosmik yang begitu presisi. Rotasi bumi adalah salah satu faktor paling fundamental yang membentuk lingkungan kita, dari siklus siang dan malam hingga pola cuaca global. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam kekacauan yang akan terjadi jika bumi mendadak menghentikan putarannya, mengeksplorasi dampaknya yang tak terbayangkan pada setiap aspek planet kita dan kehidupan di dalamnya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan imajiner yang akan mengubah cara Anda memandang rumah kosmik kita ini. Jauh sebelum manusia memahami bahwa bumi adalah bola raksasa yang berputar pada porosnya, peradaban kuno telah mencoba memahami siklus siang dan malam. Mereka menciptakan mitos dan legenda untuk menjelaskan pergerakan matahari dan bintang di langit. Sebagian besar berasumsi bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang statis. Konsep geosentris ini, yang diyakini selama ribuan tahun, menempatkan bumi sebagai pusat segala pergerakan kosmik dengan matahari dan bintang-bintang yang mengelilinginya. Tokoh-tokoh penting seperti Aristoteles dan Ptolemeus adalah penganut kuat teori ini, dengan Ptolemeus bahkan mengembangkan model matematis yang kompleks untuk menjelaskannya. Baru pada abad ke-16, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus menggulirkan ide radikal yang mengguncang dunia ilmiah, heliocentrisme. Ia mengusulkan bahwa bumi dan planet-planet lain sebenarnya mengelilingi matahari dan bahwa rotasi bumi pada porosnya adalah penyebab siklus siang dan malam. Ide ini kemudian diperkuat oleh pengamatan teleskopik Galileo Galilei pada awal abad ke-17 yang melihat bukti nyata pergerakan benda langit, meskipun ia menghadapi penolakan keras dari gereja. Kemudian, Isaac Newton dengan hukum gerak dan gravitasi universalnya pada abad ke-17 memberikan dasar fisika yang kokoh untuk menjelaskan mengapa bumi berputar dan tetap pada orbitnya. Ia menunjukkan bahwa setiap benda di alam semesta, termasuk bumi, memiliki inersia dan akan terus bergerak atau berputar, kecuali ada gaya eksternal yang menghentikannya, menjelaskan mengapa rotasi bumi bisa stabil selama miliaran tahun. Untuk memahami apa yang terjadi jika bumi berhenti berputar, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana ia berputar dan apa dampaknya pada kita saat ini. Bumi kita adalah bola raksasa yang berputar pada porosnya dengan kecepatan yang luar biasa, terutama di Khatulistiwa, di mana kecepatannya mencapai sekitar 1.670 km per jam atau sekitar 460 meter per detik. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kecepatan jet tempur tercepat sekalipun. Semakin mendekati kutub, kecepatan rotasi ini akan semakin berkurang hingga 0 tepat di titik kutub. Kita tidak merasakannya karena kita dan segala sesuatu di bumi bergerak bersama dengan pelalet ini akibat prinsip fisika yang disebut inersia. Inersia adalah sifat dasar materi yang menyebabkan benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Jika sedang bergerak, ia akan tetap bergerak, dan jika diam, ia akan tetap diam, kecuali ada gaya yang bekerja padanya.
Bayangkan Anda berada di dalam mobil yang melaju kencang, dan mobil itu tiba-tiba menabrak tembok. Tubuh Anda akan terlempar ke depan karena inersia, berusaha mempertahankan kecepatan yang sama dengan mobil sebelumnya. Demikian pula saat bumi berputar, semua yang ada di permukaannya, bangunan, lautan, atmosfer, dan kita bergerak bersama dengannya selain inersia. Selain inersia, ada juga gaya sentrifugal yang bekerja ke arah luar dari pusat rotasi, meskipun dampaknya kecil dibandingkan gravitasi. Gaya ini sedikit mengurangi efek gravitasi di khatulistiwa, menyebabkan bumi sedikit menggembung di bagian tengahnya. Rotasi inilah yang secara fundamental menentukan siklus siang dan malam, durasi hari, dan bahkan membentuk pola cuaca global kita yang kompleks. Rotasi bumi bukanlah sekadar pergerakan lambat yang bisa diabaikan. Ini adalah fenomena dinamis dengan fakta dan statistik yang mencengangkan. Tahukah Anda bahwa kecepatan rotasi bumi di khatulistiwa sekitar 1.670 km per jam, setara dengan hampir 5 kali kecepatan suara di permukaan laut? Kecepatan ini jauh melampaui kecepatan mobil balap tercepat atau bahkan sebagian besar pesawat komersial. Namun, kita tidak merasakannya sama sekali karena semuanya di permukaan bumi, termasuk kita, lautan, dan atmosfer, bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama. Ini adalah manifestasi nyata dari hukum inersia yang dijelaskan Newton. Menariknya, rotasi bumi sebenarnya melambat secara bertahap meskipun sangat lambat, hanya sekitar 1,7 milidetik setiap abad. Ini disebabkan oleh gaya pasang surut gravitasi bulan yang menciptakan gesekan pada pergerakan lautan. Namun, perubahan ini begitu kecil sehingga tidak akan pernah menyebabkan bumi berhenti dalam miliaran tahun ke depan secara alami. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tanpa rotasi ini, bumi tidak akan berbentuk bulat sempurna. Ia akan lebih mirip bola padat tanpa tonjolan khatulistiwa yang kita kenal sekarang, yang merupakan hasil dari gaya sentrifugal. Data dari satelit geodetik telah mengukur tonjolan ini dengan sangat presisi, menegaskan pengaruh signifikan dari rotasi terhadap bentuk planet kita. Jika bumi tiba-tiba berhenti berputar, dampak yang terjadi akan sangat katastrofik dan mungkin tak tertandingi dalam sejarah geologis planet ini. Bayangkan kengerian yang tak terlukiskan. Atmosfer yang sebelumnya bergerak bersama dengan permukaan bumi akan terus melaju dengan kecepatan awal sekitar 1.670 km per jam di khatulistiwa. Ini akan menghasilkan angin supersonik yang menyapu permukaan planet, merobohkan segala sesuatu yang ada di jalannya, pepohonan, bangunan pencakar langit, gunung, bahkan formasi batuan besar pun akan hancur lebur seperti kerikil. Badai global ini akan memicu badai pasir raksasa yang menutupi benua, menyeret material dari satu tempat ke tempat lain dengan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Lebih dari itu, lautan akan menjadi neraka yang bergejolak. Massa air yang begitu besar juga memiliki inersia dan akan terus bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi, menghasilkan mega tsunami yang tingginya mungkin mencapai puluhan kilometer. Gelombang raksasa ini akan menyapu benua, mengikis daratan, dan membanjiri daerah pesisir yang luas jauh ke pedalaman. Air dari khatulistiwa akan bergerak menuju kutub akibat hilangnya gaya sentrifugal, mengubah distribusi lautan secara drastis dan mungkin menciptakan dua lautan raksasa di kutub dan sabuk daratan baru di sepanjang khatulistiwa. Permukaan bumi sendiri akan mengalami tekanan luar biasa. Lempeng tektonik akan bergesekan dan bergeser dengan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu serangkaian gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat di seluruh dunia medan magnet bumi, yang dihasilkan oleh rotasi inti luarnya juga akan melemah atau bahkan menghilang, meninggalkan planet kita rentan terhadap radiasi kosmik dan badai matahari yang mematikan, serta menyebabkan kehancuran lapisan ozon.
Meskipun skenario bumi berhenti berputar adalah fiksi ilmiah murni, kita bisa membayangkan dampaknya melalui analogi dan studi kasus hipotetis. Misalnya, bayangkan Anda berada di dalam bus yang melaju kencang dan tiba-tiba rem mendadak. Tubuh Anda akan terlempar ke depan karena inersia, bukan karena bus berhenti, tetapi karena Anda masih bergerak dengan kecepatan yang sama. Skala yang sama terjadi pada bumi, namun dengan kecepatan yang luar biasa lebih besar. Di kehidupan nyata, insiden seperti tsunami besar yang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut atau badai dahsyat seperti topan super yang mampu meratakan kota, memberikan kita gambaran kecil tentang kekuatan alam yang bisa dilepaskan oleh inersia jika tidak dikendalikan. Para ilmuwan, meskipun menganggap peristiwa ini mustahil terjadi secara alami, telah melakukan simulasi komputer dan studi teoritis untuk memahami dampak fisiknya. Mereka menemukan bahwa energi kinetik yang dilepaskan dari penghentian mendadak rotasi bumi akan setara dengan miliaran ledakan bom nuklir terbesar yang pernah dibuat. Ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga tentang perubahan fundamental pada lingkungan planet. Salah satu dampak paling menakutkan adalah perubahan siklus siang dan malam. Satu sisi bumi akan menghadapi sinar matahari abadi dengan suhu ekstrim yang mampu mendidihkan lautan, sementara sisi lain akan berada dalam kegelapan abadi yang membekukan. Ini akan memusnahkan hampir seluruh bentuk kehidupan karena ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Skenario bumi berhenti berputar adalah skenario ekstrim yang, untungnya, secara ilmiah sangat tidak mungkin terjadi dalam miliaran tahun ke depan. Tidak ada mekanisme alami yang diketahui yang dapat menyebabkan penghentian rotasi yang mendadak seperti itu. Meskipun demikian, mempelajari dan membayangkan skenario-skenario hipotetis seperti ini memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika planet kita dan kekuatan fundamental yang bekerja di alam semesta ini. Ini adalah pengingat betapa seimbangnya kondisi yang memungkinkan kehidupan di bumi dan betapa rapuhnya keseimbangan itu jika salah satu parameter dasarnya terganggu. Memahami konsekuensi mengerikan dari penghentian rotasi bumi ini juga mendorong kita untuk lebih menghargai keajaiban alam semesta dan fisika yang begitu presisi yang menjaga planet kita tetap bergerak dan memungkinkan kehidupan berkembang. Setiap putaran yang dilakukan bumi adalah sebuah tarian kosmik yang rumit, menjamin siklus siang dan malam, iklim yang relatif stabil, dan medan magnet pelindung yang vital. Jadi, lain kali Anda menikmati matahari terbit atau terbenam, luangkan waktu sejenak untuk merenung tentang kecepatan luar biasa yang membawa Anda melintasi angkasa, dan betapa kita sangat beruntung atas semua itu. Jangan lupa like dan share ya!